Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan hal apapun. Pada kesempatan kali ini, saya Diah Putri Rahayu dari Ekonomi Pembangunan semester 7 akan sedikit membahas tentang masalah pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto dan juga pendapatan per kapita suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, dan juga iptek. Tentunya dalam melakukan pembangunan ekonomi, suatu negara tidak terlepas dari masalah ataupun kendala dan juga hambatan. Nah, salah satu contoh masalah pembangunan ekonomi biasanya sering terjadi di negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan ekonomi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat pendapatannya rendah mengakibatkan daya beli masyarakat juga rendah. Yang kedua adalah pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak. Yang ketiga adalah adanya pandemi COVID-19 ini yang memberikan dampak ke seluruh elemen. Adanya pandemi COVID-19 ini, BPS mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang dan juga persentase penduduk miskin juga naik menjadi 9,78%. Solusi dan kebijakan yang diambil pemerintah adalah yang pertama, adanya program Impres Desa Tertinggal, yaitu upaya penanggulangan kemiskinan yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin di desa tertinggal. Yang kedua adalah pemberian kredit berupa kredit usaha kecil, kredit modal kerja, permanen dan raskin, BLT dan PKH, serta kartu sembako. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Dapat juga diartikan minimnya ketersediaan lapangan kerja terhadap angkatan kerja. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia turun dari 2 juta menjadi 6,8 juta orang atau sekitar 4,99%. Namun, seiring adanya pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada karyawan perusahaan yang di PHK ataupun juga dirumahkan. Terdapat sekitar penambahan 3,5 juta orang yang mengalami PHK dan dirumahkan. Nah, solusi dari pemerintah sendiri adalah yang pertama, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman, relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Yang kedua adalah menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal dengan anggaran 70,5 juta. Yang ketiga adalah memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi yang terkena PHK. Awalnya, Kartu Prakerja ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan ataupun yang sedang menganggur. Namun, seiring adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah lebih memprioritaskan Kartu Prakerja ini kepada pekerja yang terkena PHK. Masalah yang ketiga adalah minimnya penyerapan tenaga kerja. Baru-baru ini DPR baru saja mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang salah satu isi pasalnya adalah melonggarkan aturan-aturan bagi perusahaan dengan tujuan mendorong investasi di Indonesia sehingga tercipta banyak lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Koordinasi Badan Penanaman Modal BKPM, realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2019 mengalami peningkatan, namun penyerapan tenaga kerja justru malah mengalami penurunan.
Pada tahun 2019, total investasi di Indonesia tercatat sebanyak 809,6 triliun, namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 1,3 juta orang. Menurut Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, jumlah tenaga kerja yang diserap bila dibandingkan dengan total investasi ini memang belum maksimal. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi. Selain itu, investasi yang masuk di Indonesia tidak seluruhnya masuk ke manufaktur dan juga padat karya, tetapi cenderung masuk di bidang jasa. Sektor jasa ini lebih banyak memanfaatkan teknologi dan juga pekerja yang sedikit, sehingga tenaga kerja yang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan skill modern yang diperlukan akan tersingkirkan oleh teknologi. Maksudnya bukan berarti investasi di bidang jasa ini jelek, tetapi menyusutnya penyerapan tenaga kerja juga disebabkan oleh tingkat daya saing pekerja Indonesia yang masih tertinggal. Survei Institute for Management Development pada 2018 menyebutkan di ASEAN, daya saing tenaga kerja Indonesia berada di tingkat 4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kurang sesuainya antara pendidikan dan juga pekerjaan, serta skill tenaga kerja Indonesia yang stagnan hanya sampai batas tertentu saja. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memperbaiki dan memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, mencetak generasi-generasi emas, cerdas dan terampil, dan mempunyai skill untuk bersaing. Yang kedua adalah memperbaiki akses dan mutu pelatihan vokasi melalui kebijakan triple skill. Yang pertama adalah skill diperuntukkan untuk pekerja yang ingin memperoleh keterampilan. Yang kedua adalah upskill diperuntukkan untuk pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan. Yang ketiga adalah reskill diperuntukkan untuk pekerja yang terkena PHK dan alih skill ataupun alih profesi. Sehingga kekurangan pekerja terampil di Indonesia dapat terpenuhi. Yang ketiga adalah memperbanyak penggunaan dana investasi atau pengalian dana investasi untuk program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, tenaga kerja mandiri, dan kewirausahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.